Yunani memastikan keamanan pelayaran bagi sejumlah kapal armada global Sumut Flotilla yang melintasi perairannya. Armada ini merupakan bagian dari upaya internasional untuk menembus blokade laut Israel menuju Gaza. Menteri Luar Negeri Yunani menyatakan pihaknya telah memberitahu Israel bahwa ada warga Yunani yang ikut serta dalam rombongan tersebut. Ia menegaskan Yunani akan menjamin keselamatan kapal yang saat ini berada di sekitar perairan Kreta. Armada Sumut Global terdiri atas sekitar 50 kapal sipil yang membawa aktivis, pengacara, hingga tokoh publik termasuk Greta Thunberg. Mereka berupaya menembus blokade Israel demi menyalurkan bantuan ke Gaza. Italia sebelumnya mengirimkan kapal perang untuk membantu setelah rombongan flotila diserang belasan drone di perairan internasional dekat Pulau Gavdo. Spanyol juga mengambil langkah serupa. Namun, Yunani tidak berencana bergabung dengan kapal perang Italia maupun Spanyol. Mereka menekankan pihaknya tetap fokus menjaga keamanan di wilayah perairannya. Keputusan Italia dan Spanyol untuk mengawal armada ini dianggap sebagai sinyal meningkatnya sentimen pro-Palestina di Eropa. Militer Israel menyatakan siap mencegat puluhan kapal armada global Sumut Flotilla yang hendak menuju Gaza. Armada ini membawa aktivis internasional untuk menantang blokade Israel di jalur Gaza. Brigjen Evi Devin menegaskan Angkatan Laut Israel sudah menyiapkan langkah pengamanan di perairan. Menurutnya, armada kali ini berbeda dari sebelumnya karena jumlah kapal yang lebih besar. Devin menuding armada tersebut direncanakan dan didanai oleh Hamas melalui jaringan mereka di Eropa. Ia mengklaim Israel memiliki bukti jelas mengenai hal itu, meski tidak merinci lebih lanjut. Menurut Devin, bantuan untuk warga Gaza seharusnya disalurkan melalui jalur resmi yang telah diatur berbagai negara dan lembaga internasional. Ia menilai langkah flotilla justru memicu ketegangan baru. Israel menegaskan akan memblokir rombongan kapal yang terdiri dari sekitar 50 armada sipil. Mereka menuduh para aktivis yang terlibat sebenarnya mendukung Hamas. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berangkat menuju New York untuk menghadiri sidang Majelis Umum PBB. Kehadirannya diperkirakan akan menimbulkan ketegangan baru. Netanyahu berjanji menggunakan forum tersebut untuk mengecam negara-negara Barat yang mengakui kemerdekaan Palestina. Ia bahkan menyebut langkah itu sebagai bentuk kapitulasi memalukan terhadap terorisme. Menurutnya, Inggris, Prancis, Kanada, dan Portugal telah melakukan kesalahan dengan mendukung Palestina di tengah konflik Gaza. Netanyahu menuding para pemimpin Barat lebih memilih mendukung kelompok bersenjata dibanding mengecam kekejaman yang dilakukan terhadap warga Israel. Meski menghadapi kritik internasional terkait agresi militer di Gaza, Netanyahu tetap nekat berangkat ke PBB. Pesawat resmi Netanyahu, Wings of Zion, memilih jalur penerbangan tak biasa menuju Amerika Serikat. Hal itu dilakukan untuk menghindari resiko penangkapannya di negara anggota Pengadilan Kriminal Internasional. Presiden Palestina Mahmud Abbas menyampaikan pidato virtual di Majelis Umum PBB pada Kamis 25 September. Ia menegaskan komitmennya untuk bekerja sama dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam mewujudkan perdamaian di Gaza. Abbas juga menyebut akan menjalin kerjasama dengan Arab Saudi, Prancis, serta PBB. Ia menegaskan kesiapan Palestina untuk mengambil alih tanggung jawab penuh atas pemerintahan di Gaza. Dalam pernyataannya, Abbas menegaskan Hamas tidak akan memiliki peran dalam pemerintahan Palestina. Ia meminta Hamas menyerahkan senjata kepada otoritas nasional Palestina. Abbas menegaskan kembali bahwa Palestina tidak menginginkan negara bersenjata. Ia menilai langkah ini sebagai jalan menuju solusi damai yang diakui dunia internasional. Namun Hamas menolak keras pernyataan Abbas. Mereka menyebut hal itu melanggar hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan tunduk pada tekanan asing. Hamas menegaskan senjata tidak bisa diserahkan selama pendudukan Israel masih berlangsung. Kementerian Luar Negeri Israel mengecam Presiden Palestina Mahmud Abbas. Penyebabnya karena Mahmud Abbas mengenakan pin berbentuk kunci saat berpidato di Majelis Umum PBB 25 September. Israel menilai pin itu melambangkan keinginan Palestina menghancurkan negara Yahudi. Simbol kunci juga dianggap terkait dengan peristiwa Nakba 1948 saat warga Palestina terusir setelah deklarasi Israel. Bagi Palestina, simbol kunci bermakna hak kembali ke tanah dan rumah yang ditinggalkan sejak 1948. Namun Israel menuding hal itu sebagai upaya membanjiri negara dengan keturunan pengungsi. Abbas dalam pidatonya menyerukan diakhirinya konflik dan terciptanya perdamaian abadi. Ia juga menegaskan kesiapan otoritas Palestina mengambil alih tanggung jawab di Gaza.